Saya ucapkan selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Hari ini kita ketemu lagi dalam video pembelajaran kimia. Untuk hari ini, saya akan menyampaikan materi untuk kelas 12 IPA, yaitu dengan materi elektrolisis, ya, yaitu lanjutan dari materi yang lalu, yaitu mengenai bab sel volta, gitu ya. Baik, seperti apa materi elektrolisis? Silahkan untuk siswa kelas 12 mengikuti materi berikut dengan baik. Oke. Nah, apa sih yang dimaksud dengan elektrolisis? Ya. Nah, elektrolisis adalah penguraian zat-zat kimia oleh arus listrik searah. Oke. Jadi ini adalah pengertiannya. Ya, dengan kata lain bahwa elektrolisis itu membutuhkan energi listrik untuk diubah gitu ya menjadi energi kimia gitu ya. Jadi dia membutuhkan energi listrik ya untuk mengubah agar menjadi energi kimia. Oke. Nah, pada peristiwa ini ya terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Gitu ya. Makanya dikatakan elektrolisis itu ya disebutnya adalah sel volta yang berlangsung tidak spontan. Ya. Nah, kenapa tidak spontan? Karena dia butuh listrik, bukan menghasilkan. Ya. Beda dengan sel volta, ya. Kalau sel volta ya itu dikatakan menghasilkan arus listrik. Baik, sementara elektrolisis dia malah butuh arus listrik ya. Jadi itu yang membedakan antara sel volta dengan sel elektrolisis. Oke. Nah, nanti pada elektrolisis juga terdapat katoda, yaitu cirinya bermuatan negatif, kemudian reaksinya reduksi, dan dia menerima elektron. Ya, jadi katoda itu cirinya menerima elektron. Oke, sedangkan anoda kebalikan daripada katoda tentu saja, yaitu apa? Bermuatannya positif. Oke, reaksinya adalah oksidasi, ya. Kebalikan dari menerima yaitu melepaskan elektron. Oke. Nah, contoh gambarnya seperti berikut. Ya, jadi ini adalah contoh elektrolisis yaitu larutannya, gitu ya. Jadi dia adalah larutannya. Kemudian ini adalah dua batangnya, yaitu anoda dan katoda. Ingat tadi dikatakan anoda bermuatan positif, gitu ya. Makanya disambungkan ke power supply, ya, atau dikatakan disambungkan ke energi yang positif, ke yang bermuatan positif, ya, maksud saya. Kemudian yang sebagai katoda tentu disambungkan ke baterai yang bertanda negatif. Itu ya. Jadi jangan sampai terbalik. Oke. Jadi sekali lagi untuk elektrolisis ya kalian yang menentukan apakah dia sebagai katoda atau anoda. Sekali lagi ya, jika kalian ingin menjadikan logamnya sebagai katoda, maka kaitkan ya atau hubungkan dengan yang negatif dari baterai atau power supply apapun. Boleh baterai, boleh aki, boleh pakai generator, nggak jadi masalah. Gitu ya. Sementara kalau kalian ingin menjadikan dia sebagai anoda, gitu ya, maka hubungkan dengan yang bermuatan positif. Oke. Jadi bisa dipahami ya. Jadi inilah proses yang namanya elektrolisis. Oke, nah dalam reaksi elektrolisis nanti terbagi menjadi dua, yaitu reaksi yang terjadi di katoda, nanti ada reaksi yang terjadi di anoda. Oke, jadi kita ikuti terlebih dahulu reaksi apa saja yang terjadi di katoda, baru kemudian yang anoda. Oke, baik. Nah, contoh yang pertama, ya, yaitu jika terdapat ion H positif, maka akan menjadi H2. Gitu ya. Jadi nanti kalau ada ion H+,
maka H+ akan lari ke katoda. Ingat-ingat, ion yang bermuatan positif akan lari ke katoda, maka akan jadi H2. Gitu ya. Sehingga reaksinya seperti ini. 2H positif ditambah 2E menjadi H2. Oke, sekali lagi, kalau ada ion H positif. Ya. Kemudian yang kedua, misal, Pak, tidak ada ion H+. Oke, sekarang kita cek yang kedua. Jika terdapat larutan dari golongan 1A, 2A, atau 3A, maka yang bereaksi H2O. Oke, larutan dari golongan 1A, 2A, 3A misalnya apa? Contohnya NaCl. Larutan NaCl. Nah, Na-nya itu kan dari golongan 1A. Ya. Nah, maka Na tidak bisa bereaksi, maka diganti menjadi 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Gitu ya. Baik, nanti akan ada contoh bagaimana cara menulis reaksi elektrolisisnya. Gitu ya. Baik, yang ketiga. Nah, yang ketiga, jika terdapat lelehan atau leburan, ya, gurunya bilang lelehan boleh atau leburan boleh, dari golongan 1A, 2A, dan 3A, maka logamnya akan mengendap. Oke, misalnya nanti ada kalimat lelehan NaCl. Ya, maka Na+, ya seperti ini, Na+ ditambah E menjadi Na. Lelehan MgCl2, maka Mg2+ ditambah 2E menjadi Mg. Oke, jadi kalau soalnya nanti berbentuk lelehan atau leburan, maka yang berlaku poin ketiga. Gitu ya. Oke, baik, yang keempat, jika terdapat larutan selain golongan 1A, 2A, 3A, ya, maka logamnya akan mengendap. Oke, misalnya CuSO4. Nah, Cu itu bukan dari golongan 1A, bukan pula 2A, bukan 3A juga. Gitu ya. Sehingga yang ada di sini Cu2+ ditambah 2E menjadi Cu. Oke, kemudian AgNO3 misalnya. Ya, Ag itu bukan dari golongan 1A, Ag juga bukan 2A, Ag juga bukan 3A. Itu ya. Nah, maka Ag+ ditambah E menjadi logam Ag. Oke. Nah, jadi sekali lagi, inilah reaksi yang ada di katoda, kemudian berlakunya nggak semua, tapi salah satu di antaranya. Ya, baik, jadi nanti akan ada contoh soalnya, ya, sehingga kalian tahap-tahapan dalam mengerjakan elektrolisis, ya, bisa dengan mudah dipahami. Oke. Oke, baik, berikutnya adalah reaksi di anoda. Oke, reaksi di anoda yang pertama, ya, jika terdapat ion OH-, ya, maka akan menjadi H2O ditambah O2. Oke, jadi reaksinya seperti ini nanti, 4OH- menjadi 2H2O plus O2 ditambah 4E. Ya, ingat-ingat ya, jadi kalau ada OH-, dia jadi 2H2O ditambah O2 ditambah 4E. Ya, kemudian angka-angkanya atau koefisiennya juga harus hafal. Oke. Nah, poin yang kedua yaitu jika terdapat ion sisa asam oksi, yaitu asam yang mengandung oksigen intinya, seperti ini SO42-, NO3-, atau ClO3-, pokok yang ada oksigennya, gitu ya. Maka yang bereaksi adalah H2O-nya. Jadi dia tidak bisa bereaksi karena ada oksigennya, maka diganti H2O. Reaksinya jadinya seperti ini, yaitu 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Oke, baik, yang ketiga,
yaitu jika terdapat ion dari golongan 7A, 7A itu ada F-, gitu ya, kemudian Cl-, kemudian Br-, gitu ya, maka akan jadi gasnya. Oke, jadi selama dia tidak ada oksigennya, maka dia akan jadi gas, ya. Misalnya di sini F- otomatis jadi F2. Apapun nanti di sini wujudnya, misalnya ini kebetulan aki, maka jadi F2. Ya, wujudnya jadi gas, yaitu G. Kemudian kalaupun bentuknya solid, dia dari lelehan, maka tetap jadi gas. Itu ya. Jadi intinya kalau ada ion golongan 7A, maka dia akan jadi gasnya. Ya, Cl- akan jadi Cl2. Berarti nanti kalau ada Br- akan jadi Br2. Oke. Kemudian yang keempat, nah ini jika anoda dipasang selain PT, AU, C, dan Hg, ya, jadi PT itu platina, AU itu emas, yaitu aurum, kemudian C-nya adalah karbon, ya, Hg adalah raksa, ya, yang biasa dipakai pada termometer untuk mengukur suhu, gitu ya. Nah, maka logam ini PT, AU, dan C itu dikenalnya inert, ya. Tapi di sini kalimatnya bisa diperhatikan, jika dipasang selain ini PT, AU, C, dan Hg, maka bereaksi. Oke, misalnya di sini saya pasang Cu, ya, Cu tidak ada di sini. Ya, maka Cu berubah menjadi Cu2+, ya, wujudnya jadi Ag ditambah 2. Oke, misalnya saya pasang logam Fe. Oke, nah logam Fe kan tidak ada di sini. Fe bukan inert, ya, maka Fe akan bereaksi menjadi Fe2+. Gitu ya. Nah, jadi inilah reaksi yang ada di katoda dan anoda. Oke. Nah, baik, sekarang contohnya bisa kita ikuti. Ada beberapa contoh. Oke, bisa dilihat terlebih dahulu. Ya, baik, di sini ada 9 contoh, tetapi hari ini saya akan membahas 3 contoh saja. Gitu ya. Nanti yang lainnya akan eh, saya bahas di video berikutnya. Gitu ya. Baik, kita bahas contoh yang pertama terlebih dahulu. Oke, baik. Misalkan di sini adalah larutan NaCl dengan elektrodanya C, yaitu karbon. Oke. Nah, yang pertama sekali diperiksa adalah elektrodanya terlebih dahulu. Ya, jadi diperiksa elektrodanya terlebih dahulu. Oke. Elektroda C maka bersifat inert atau tidak bereaksi. Berarti nggak ada masalah. Oke. Kalau sudah, nah, yaitu lakukan ionisasi, ya, yaitu karena NaCl di sini di depannya ada kata larutan, ya, maka perhatikan lambang bawahnya adalah Ag, ya, terion menjadi Na+, wujudnya juga Ag, ditambah Cl-, wujudnya juga Ag. Oke. Nah, baik, seperti ketentuannya tadi, masih ingat bahwa yang positif lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Oke. Nah, tapi tadi kan dikatakan bahwa katoda dan anoda masing-masing punya ketentuan. Oke. Nah, baik, siapa yang ada di katoda? Yang pertama adalah Na. Cuma kita perhatikan, Na di sini golongan 1A. Kemudian wujudnya adalah larutan. Ya, maka Na-nya nggak bisa bereaksi, maka langsung diganti dengan ya 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Gitu ya, karena Na-nya nggak bisa, wujudnya larutan. Oke. Kemudian yang di anoda, siapa yang di anoda? Tentu saja yang Cl-. Ya, karena C-nya di sini tidak bereaksi, nggak ada masalah. Ya, kalau ini misalkan nanti ada elektroda yang bereaksi, ya, maka diutamakan elektrodanya terlebih dahulu. Gitu ya.
Oke, baik kita ke sini, yaitu ke Cl-, ya dia bereaksi menjadi gasnya, yaitu Cl- menjadi Cl2. Itu ya, lalu disetarakan. Oke, nah kalau sudah, ya maka kita setarakan 3 reaksi ini, yaitu reaksi yang di atas sendiri, ionisasinya, kemudian reaksi katoda, dan reaksi yang ada di anoda. Gitu ya. Nah, itu yang sering terjadi. Cuma sekali lagi, kadang mungkin ada guru yang di sekolah kalian ya yang mereaksikannya ya cuma katoda sama anodanya saja, maka nggak apa-apa. Gitu ya. Saya tidak menyalahkan. Tetapi untuk lebih telitinya ya biasanya untuk soal-soal yang seperti tes masuk perguruan tinggi atau bagi yang mau ikut seperti lomba kimia ya atau sejenisnya. Nah, itu biasanya kalau ada elektrolisis seperti ini, maka tiga-tiganya harus disetarakan atau dijumlahkan. Itu ya. Nah, tapi sekali lagi jika di sekolah menjumlahkan cuma katode dan anodanya saja, maka nggak ada masalah. Itu ya, kalian cukup menghilangkan elektronnya saja. Oke. Nah, baik. Hari ini kita jumlahkan ketiga-tiganya ya, yaitu 1, kemudian reaksi yang di katoda, yang kedua, yang ketiga yang anoda. Oke, maka ya, baik yang atas kita kalikan 2 ya, tujuannya biar nanti Cl-nya bisa dicoret dengan yang di bawah ya. Kemudian yang kedua kita kalikan 1, yang bawah juga kita kalikan 1 ya. Karena elektronnya di sini sudah sama-sama 2. Oke. Nah, kalau sudah, nah bisa dilihat Cl-nya kita coret ya, karena di kanan ada, di kiri ada. Gitu ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita jumlahkan apa yang ada di kiri dengan apa yang ada di kanan, kita sendirikan. Yang kiri bisa dilihat di sini NaCl-nya kali 2. Kemudian 2H2O, elektronnya tidak usah ditulis karena bisa kita coret. Oke. Nah, maka reaksinya di sini 2 NaCl, yaitu dari sini NaCl kali 2 plus 2H2O ini saja. Sudah ya. Menjadi tanda panah Na-nya ini kali 2 jadinya 2Na+, kemudian 2OH- di sini, kemudian plus H2 plus Cl2. Oke. Nah, biasanya kalau di sekolah bisa dilihat di sini ada Na+, ada OH-, itu digabung jadi 1. Itu ya. Nah, jadinya kalau di sekolah ditulisnya 2NaOH. Itu ya. Jadi boleh, nggak ada masalah. Ya. Maka reaksi yang terakhir ini ya yaitu 2NaCl ditambah 2H2O menjadi 2NaOH plus H2 plus Cl2. Inilah reaksi elektrolisis yang terjadi. Oke. Oke, baik. Sekarang contoh yang kedua yaitu larutan KCl dengan elektroda Fe. Oke, baik seperti yang tadi, elektrodanya kita periksa dulu. Nah, di sini elektroda Fe. Masih ingat tadi ya, yang tidak bereaksi kalau isinya PT, isinya AU, isinya C sama Hg. Nah, Fe nggak ada di situ ya, Fe tidak ada di inert ya, maka Fe bereaksi di anoda. Oke, berarti Fe-nya bereaksi. Oke, sekarang kita elektrolisis ya, tapi sebelumnya kita ionisasikan. Karena dia larutan, maka KCl lambangnya ada Aki di bagian bawah. Gitu ya, menjadi K positif yaitu Aki ditambah Cl- yaitu juga Aki. Oke, kalau sudah, nah siapa yang di katoda? Aturannya tadi, yang positif lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Oke, kita bahas yang katodanya dulu. Katoda harusnya K positif. Oke, nah baik. K termasuk golongan 1A. Ya, golongan 1A. Wujudnya larutan. Nah, dia nggak bisa. Sama seperti soal sebelumnya tadi yang Na.
gitu ya. Maka diganti oleh 2H2O ditambah 2E menjadi 2OH- ditambah H2. Oke. Kemudian anoda. Nah, tadi dikatakan Fe bereaksi di anoda, berarti Cl-nya nggak ikut bereaksi. Yang bereaksi adalah Fe. Gitu ya. Sehingga saya tulis Fe, bentuknya S menjadi Fe2+, wujudnya Aq. Gitu ya, plus 2E. Oke. Nah, kalau sudah, lihat di sini ion plus dan ion minnya, gitu ya. Semuanya beda-beda, nggak ada yang kembar ya di posisi sebelah kanan. Ya, maka kalau ada bentuk seperti ini, maka tiga-tiganya boleh dijumlah, nggak ada masalah. Ya, maka sekali lagi yang atas kita kalikan 2, yang kedua kita kalikan 1, yang paling bawah kita kalikan 1. Ya, jadi ini elektronnya bisa dicoret. Oke. Nah, kalau sudah, maka tinggal kita jumlah saja. Nah, di sini bisa dilihat 2 KCl, yaitu dari sini KCl kali 2, kemudian 2H2O dari sini, kemudian Fe, kemudian 2K positif, nih ya, kemudian 2OH-, ya kita dekatkan, jadi K yang positif nanti akan bereaksi dengan yang negatif, gitu ya, tapi jangan kembali ke Cl-, cari negatif tapi yang lain, gitu ya. Kalau kalian reaksikan dengan Cl-, nanti kembali jadi KCl, gitu ya. Maka K positif harus bereaksi dengan negatif yang lain asal jangan Cl. Nah, negatif yang lain selain Cl, di sini adanya OH-. Ya, maka otomatis K akan bereaksi dengan OH-. Gitu ya. Sehingga ionnya saya dekatkan. K positif berdekatan dengan 2 OH-. Oke, plus H2-nya tetap. Kemudian Fe2 plusnya tetap. Nah, ini Fe-nya 2 plus. Cari yang negatif. Nah, yang OH kan sudah diambil K tadi. Maka otomatis Fe akan bereaksi dengan Cl. Gitu ya. Nah, kalau sudah, maka kita satukan seperti tadi. K dengan OH jadinya KOH. Kemudian Fe dengan Cl jadinya FeCl2. Ya, oke. Jadi bisa difahami ya. Ya, jadi bentuk seperti inilah yang kadang ya gurunya lupa diajarkan di sekolah. Ya. Oke, baik. Contoh yang ketiga yaitu larutan H2SO4, elektrodanya C. Oke, seperti biasa kita periksa elektrodanya. Nah, karena karbon dia bersifat inert. Kalau inert tidak bereaksi, oke, nggak ada masalah. Kalau sudah, kita ionisasi terlebih dahulu. Oke, H2SO4 karena berwujud larutan, bisa diperhatikan di sini, maka dalam kurung Aki menjadi 2H+ ditambah SO4 2-. Itu ya. Nah, seperti tadi, yang positif lari ke katoda, yang negatif lari ke anoda. Oke. Nah, yang katoda, nah ada 2H+. Masih ingat di katoda yang tadi? Ya, maka jika ada 2H+ ditambah 2E menjadi H2. Oke. Kemudian yang anoda yaitu SO4 2-. Nah, karena ada oksigennya, maka seperti tadi digantikan oleh H2O. Gitu ya. Sehingga reaksinya seperti ini. 2H2O menjadi 4H+ ditambah O2 ditambah 4E. Oke. Nah, kalau sudah ya, kalau sudah perhatikan di sini di katoda sama anoda ternyata di sini ada H+. Ya, di sini juga ada H+. Nah, karena ini dan ini sama-sama ada H+-nya, maka biasanya kalau bentuk seperti ini, yang atas tidak ikut bereaksi. Ya, tidak usah ikut
direaksikan. Nah, di sini saya tulisi tidak ikut direaksikan. Kenapa? Karena di sini ada H+, di sini juga ada H+. Gitu ya. Biasanya yang atas yang mengalah. Jadi dia tidak ikut direaksikan. Sehingga dalam hal ini, di contoh yang ketiga ini, kita hanya menjumlahkan katoda dan anodanya saja. Gitu ya. Ini kita kalikan 2 supaya ini 2, ini 4. Bisa hilang. Gitu ya. Kemudian H+-nya di sini 2 kali 2 yaitu 4. Nanti kita coret dengan yang ini. 4. Oke, sehingga nah di sini sudah saya coret. Ya. Maka karena yang atas ini tidak ikut direaksikan, ya. Jadi ibaratnya ya kita tutupi saja. Gitu ya. Maka kita jumlahkan hanya ini saja. Yaitu 2H2O wujudnya L menjadi H2 tapi kali 2 di sini. Makanya 2H2 plus O2. Gitu ya. Nah, maka inilah hasil reaksi elektrolisis yang terjadi. Itu ya. Oke, baik. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini mudah difahami ya oleh siswa-siswi kelas 12 sehingga proses belajar elektrolisisnya bisa jauh lebih mudah. Gitu ya. Baik, sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya ya. Semoga video ini bisa membantu mempermudah belajar siswa-siswi sekalian. Oke, baik, saya ucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, inilah yang bisa saya share untuk siswa-siswi sekalian ya. Jadi bisa di-share ke teman-teman yang lain ya jika bermanfaat dan agar dapat membantu teman yang lainnya gitu ya, dan bisa di-subscribe untuk mendapatkan update videonya di tiap minggunya gitu ya. Dan bagi yang menonton channel ini silahkan beri komentar yang positif di channel ini. Ya, itu saja yang bisa saya berikan kepada siswa-siswi sekalian, baik untuk yang kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ya, semoga channel ini dapat membantu untuk proses pembelajaran untuk siswa-siswa sekalian. Ya, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.